Cukup nyaman sih di sini. Biasanya saya di kamar mayat. Di sini suasananya hangat. Sebenarnya awalnya bete tahu disebut ngesot-ngesot apaan sih? Ngesot-ngesot. Tapi ya gimana lagi? Viralnya kayak gitu ya udah deh, terima aja. Kenapa suster ngesot ini dinilainya nih underrated gitu loh. Maksudnya levelnya tuh di bawah pocong, di bawah kunti, di bawah hantu-hantu yang lain. Padahal nih secara pendidikan mah lumayan tinggi kan. Titelnya aja kan suster nih, perawat. Wah elah, kok. Jiwa lupa, ayo kita sikat. Halo guys, kembali lagi di Bara Gazul. Berbagi cerita gaib berujung ngalor ngidul. Bersama gua Bara dan sohib gua yang tentunya nggak asing lagi ya guys, Gajul. Halo, malam guys. Nah Jul, gak usah basa-basi lagi dah. Coba dijelasin ke teman-teman malam ini apa yang mau kita obrolin Jul. Dan bintang tamu malam ini siapa Jul? Oke guys, pada episode kali ini kita punya tamu spesial lagi nih. Masih seputar selebriti-selebriti urban legend di Indonesia guys. Pokoknya sosoknya legend banget nih. Kerjanya juga di rumah sakit. Wah, bikin penasaran aja lu Jul. Siapa ya kira-kira guys? Dah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Miss Suster Ngesot. Halo, Bara, Gazul, semuanya, salam kenal ya. Halo, selamat datang Sus. Senang banget nih bisa kita repotin buat datang ke acara kita. Ya nggak Jul? Tapi kira-kira nyaman gak Sus di sini? Terima kasih juga sudah diundang. Cukup nyaman sih di sini. Biasanya saya di kamar mayat. Di sini suasananya hangat. Ruangannya harum lagi. Gak seperti tempat-tempat yang saya singgahi biasanya. Sus, mungkin banyak pendengar yang udah tahu nih. Anda itu kan melegenda banget nih, Suster Ngesot gitu. Nah, by the way, coba ceritain dikit deh. Siapa nih sebenarnya seorang Suster Ngesot itu? Saya mulai dari mana ya? Jadi, saya dulu tuh seorang suster yang kerja di rumah sakit kecil di daerah pedalaman. Nama saya sebenarnya Sri. Tapi orang-orang kemudian menyebut saya Suster Ngesot. Karena cara saya bergerak sekarang. Sebenarnya awalnya bete tahu disebut ngesot-ngesot apaan sih? Ngesot-ngesot. Tapi ya gimana lagi? Viralnya kayak gitu ya udah deh, terima aja. Lah, iya ya Sus. Terus kenapa bisa jadi kayak gini sekarang? Apakah ada ceritanya tuh Sus? Coba deh ceritain sedikit dong, biar teman-teman semua yang nonton pada tahu nih. Ini sebenarnya panjang sih ceritanya. Bisa dibilang dari dulu kayaknya. Zaman penjajahan saya udah ada. Malum kalau udah jadi hantu kayak gini. Suka lupa-lupa ingat guys. Di rumah sakit tempat saya bekerja dulu, sering nanganin korban perang. Dan orang miskin yang tidak mampu biaya perawatan. Saya kan seorang suster. Saya selalu berusaha membantu sebanyak mungkin. Suatu malam, saya sedang membawa obat untuk pasien di ruangan. Nggak tahu kenapa, jalanannya licin. Kayaknya baru habis dipel deh. Saya kepleset. Jatuh deh dari tangga. Kaki saya patah-patah. Sakit deh pokoknya. Wah, tragis banget ya Sus. Jadi gitu. Jadi meninggalnya jatuh dari tangga ya ternyata. Nah, habis itu gimana tuh? Ya waktu itu sebenarnya saya nggak langsung meninggal. Sempat dirawat dulu. Terus saya sempat sembuh. Tapi saya tetap bekerja di rumah sakit. Nah, karena dulu mungkin gak ada tukang urut ya. Nggak ada kursi roda juga di rumah sakit. Saya ngerawat pasien sambil ngesot-ngesot. Nah, sampai satu saat, karena pasiennya terlalu banyak, saya mau narmadir sambil ngesot. Saya kecapean deh. Meninggal. Oh alah, Sus, kirain meninggalnya jatuh dari tangga. Ternyata kecapean ya. Karena sana sini ngurusin pasien sambil ngesot. Aduh, ada aja nih. Tapi bener-bener mulia banget perjuangan Anda sebagai suster. Tapi kok kenapa sekarang cerita tentang suster ngesot itu malah serem ya Sus? Nggak kayak yang diceritain sama suster gitu. Gak tahu juga ya.
Mungkin sih masyarakatnya aja terlalu parno kali ya. Saya bodo amat sih mau dibilang ngesot kek, gimana kek. Ya udah deh. Mungkin karena saya bergeraknya nggak biasa kali ya. Dan saya juga sering muncul di malam hari. Saat orang-orang lagi sendirian. Banyak yang takut ketika melihat saya. Padahal saya mah nggak niat nyakitin siapapun. Cuman sekarang jadi seneng aja sih ngejailin orang. Oke Sus, sekarang coba ceritain salah satu pengalaman yang paling gak bisa suster lupain nih selagi masih hidup, atau setelah wafat juga boleh. Dulu sih saat saya masih hidup, ada seorang anak kecil yang menderita penyakit parah. Orang tuanya tidak punya uang nih untuk biaya operasi. Saya bekerja ekstra tuh, menjual makanan yang saya buat sendiri untuk ngumpulin uang. Dan akhirnya saya bisa bantu mereka. Anak itu sembuh. Dan sekarang sudah menjadi dokter yang juga membantu orang miskin. Paling itu sih pengalaman yang paling berkesan yang masih saya ingat. Kenapa suster ngesot ini dinilainya nih underrated gitu loh. Maksudnya levelnya tuh di bawah pocong, di bawah kunti, di bawah hantu-hantu yang lain. Padahal nih secara pendidikan mah lumayan tinggi kan. Titelnya aja kan suster nih, perawat. Kalau yang lain mah kan mana ada yang sekolah kali. Genderuwo apa iya sarjana. Ya nggak mungkin juga. Coba sus, kok bisa ya? Kenapa bisa kalah tenar lah sama pocong, kunti dan lainnya? Kalau masalah underrated ya, sebenarnya sih saya mah pain-pain aja nggak apa-apa di bawah Mbak Kun, di bawah Mas Poci. Mereka juga selama ini baik kok, kita sering collab tahu. Kan kalau masalah pendidikan mah, iya sih emang saya lulusan perawatan. Sejak zaman perang dulu, saya kan aktif di tim medis. Jadi saya juga sebenarnya pahlawan tahu, suka ngobatin. Kalau ada prajurit yang terluka, saya ikut ngobatin. Nah, nggak tahu juga sih sekarang saya dipandang sebelah mata. Mungkin saya kalah serem aja sama yang lain. Jadi nggak terlalu pop gitu ya, nggak terlalu viral kayak Mas Pocis, Mbak Kun. Nggak apa-apa lah, mending kayak gini aja. Saya masih punya privasi daripada populer. Hidupnya nggak punya privasi, susah kali. Mending gini aja, saya nikmati apa adanya. Yang penting saya masih bisa neror. Nah sekarang kalian coba lihat deh film-film di bioskop. Suster ngesot jarang kali diangkat. Kalau nggak Mbak Kun lagi. Santet lah. Jin ini itu. Kapan dong suster ngesot? Saya juga bisa serem tahu. Iya juga sih sus. Bener nih, suster ngesot nih sekarang udah tenggelam nih, harus diangkat lagi dong. Coba para produser film. Bisa aja sus. Mau jadi bintang film memangnya? Tahu sendiri bintang film sekarang. Kalau nggak bikin yang viral-viral, mana terkenal. Terus sekarang pas setelah wafat, kerjanya ngapain sus? Apa masih suka bantuin orang? Apa ngerjain orang? Sebenarnya saya sering nemuin orang yang lagi galau gitu, lagi kesusahan, yang lagi putus asa. Saya kan udah nggak bisa ngobrol nih mas ya, kayak lagi masih hidup. Nah, cara hantu seperti saya ini berkomunikasi dengan manusia, ya kayak gitu sebenarnya. Cuman nunjukin interaksi aja untuk memberikan tanda bahwa saya ini ada loh di samping mereka. Mereka tuh nggak sendirian. Kadang saya tinggalin bunga di depan pintu rumah mereka. Atau saya bisik-bisikin untuk menghibur mereka sebenarnya. Tapi mereka malah pada takut sama saya. Ya elah sus. Ya niatnya sih bener sus. Tapi orang malah ngartiinnya ya malah serem. Ya nggak sih Jul? Ada-ada aja emang sus. Iya nih suster nih. Berarti sebenarnya kita guys yang miskom nih. Sebenarnya suster ini mau ngasih tahu mereka tuh mau nemenin. Pengen ngobrol lah sama kita. Pengen bisa sharing. Tapi ya gitu. Karena kendala komunikasi kali ya sus. Nah menurut mitos yang beredar nih. Banyak yang bilang suster ini suka ngejar orang dan membuat mereka takut sambil ngesot-ngesot gitu. Itu kenapa sus bisa gitu? Mau ngapain gitu ngejar orang sambil ngesot? Iya sih, kadang-kadang saya suka iseng juga. Cuman jarang tahu saya tuh ngejar orang. Sebenarnya capek ngejar-ngejar orang sambil ngesot. Gak ada kerjaan juga. Waktu itu tuh sebenarnya gini awalnya, saya ingat saya tuh. Ada yang mencuri uang di rumah sakit. Nah, saya kan gak suka nih lihat orang nyuri. Saya kejar tuh sambil ngesot. Dianya kan lari kenceng banget. Sampai ketakutan. Nah, udah tuh, dia nyebarin gosip bahwa dia dikejar-kejar suster ngesot. Walah,
Jadi karena itu sus, mitos yang bilang suster ngesot nyerang manusia itu mah nggak bener ya? Tuh, Jul, guys, kagak bener tuh kayak gitu. Belum apa-apa, udah nuduh aja yang enggak. Iya guys, nggak bener tuh. Dasar aja netizennya julid. Selalu ngejat saya. Padahal saya waktu itu mau ngejar maling. Malah digosipin saya nakut-nakutin. Akhirnya terkenal deh suster ngesot. Jadi sebenarnya saya tuh cuma mau ngejar orang yang jahat aja. Kalau sama orang baik-baik mah, saya sebenarnya nggak pernah ganggu. Tapi ya itu guys, risiko jadi hantu ya selalu ditakutin aja. Nah bener tuh guys, ada juga nih sus, cerita yang bilang jika ngelihat suster ngesot nih, berarti akan ada musibah. Gimana tuh coba? Waduh, gosip apa lagi tuh? Ya ampun, selalu aja saya kena fitnah nih. Udah sama kaki sakit, difitnah terus, dihakimi. Ya ampun. Enggak guys, nggak kayak gitu. Ketemu saya tuh nggak berarti akan dapat musibah. Musibah mah yang atur yang di atas bukan saya. Mungkin aja kali ya. Kebetulan pas udah ketemu saya, dia kena musibah. Jadi aja dikait-kaitin sama saya. Oh, berarti berita-berita gosip-gosip yang beredar mah hoak ya sus ya? Jadi kalau dibilang mah sebenarnya suster ngesot ini makhluk yang baik ya? Suka melindungi gitu maksudnya sus? Nah itu, saya ini sebenarnya baik loh. Saya cuma ngelakuin apa yang saya bisa. Cuman ya karena banyak keterbatasan, akhirnya banyak disalahpahamin deh. Nah bener tuh guys, jangan gampang ngejudge orang lain. Belum tentu tuh niat mereka tuh kayak gimana aslinya. Nah gini sus, kita pengen tahu nih gimana caranya kita tahu kalau suster ini sebenarnya untuk ngebantu, bukan untuk mencelakai. Gimana ya? Gini aja sebenarnya. Saya kan masuknya makhluk gaib nih. Jadi kalau mau interaksi sama saya, sebenarnya kebanyakan harus pakai perasaan. Kalau kalian merasa tenang nih, nggak ada rasa takut, apa merinding gimana, itu tandanya saya datang dengan baik. Tapi kalau kalian ngerasa deg-degan nih, panik gitu ya, ada merinding, takut lah ya. Nah mungkin di situ tuh harus waspada. Tapi selama kalian nggak ngelakuin hal yang jahat sih, harusnya kalian nggak perlu takut. Wah, terima kasih banyak nih sus peringatannya. Berarti buat kalian semua guys, kalau yang tadi diceritain sama suster Sri ini bikin kalian takut, nah itu tandanya berarti kalian mungkin ada niat jelek kali. Makanya ngerasa takut. Nah, terus gimana nih sus? Pesan-pesan khusus yang mau disampaikan ini sama para pendengar podcast Baragazul ini sus? Pesan khusus ya, gini aja, mumpung saya di sini, saya ingin mengatakan bahwa tidak semua makhluk halus itu jahat. Banyak di antara kami yang sebenarnya hanya ingin membantu atau cuma memberikan peringatan. Jadi jangan takut, tapi jangan menyalahgunakan keberadaan kita untuk hal yang gak baik. Kita hidup berdampingan aja, jangan saling mengganggu. Cuman emang kami itu karakternya emang suka jahil. Ntar juga kalian ngerasain deh gimana rasanya kalau udah meninggal. Kadang suka pengen jahil aja gitu sama manusia, tapi sebenarnya itu nggak jahat. Kaliannya aja yang kadang terlalu takut, terus nyelakain diri sendiri. Hormati juga tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah, seperti rumah sakit tua, pemakaman, atau tempat-tempat yang pernah menjadi tempat berkumpulnya orang baik. Jangan lupakan untuk selalu membantu sesama, karena kebaikan itu akan kembali kepada kita. Wah, betul banget tuh sus. Banyak sih sekarang orang yang terlalu sibuk sama urusannya sendiri dan lupa buat peduli sama orang lain dan orang sekitarnya. Saya ngerti bahwa zaman sekarang ini orang-orang pada sibuk, tapi sedikit kebaikan tidak akan membuat Anda kehilangan apa-apa. Sebaliknya, itu akan membuat dunia menjadi lebih baik. Seperti pepatah bilang, sedikit dengan ikhlas lebih baik daripada banyak, tapi gerutu di belakang. Wih, quotes of the day ini mah. Pesan yang luar biasa nih dari suster. Tuh guys, hantu aja ngerti cara ngehargain dan dihargai. Wah, bener banget tuh Jul. Tapi tunggu dulu sus. Sebelum pergi,
Apa masih ada nih kira-kira sesuatu yang pengen disampaikan lagi? Khususnya buat anak-anak muda zaman sekarang nih, Sus. Ya gitu ya. Gimana ya? Sekarang emang zamannya benar-benar beda. Beda sama dulu. Sekarang dunia kayaknya udah makin kacau. Kita aja sekarang sebagai kaum mantu udah banyak tersisih. Kadang kita bingung mau tinggal di mana lagi nih. Sekarang manusia-manusia ini banyak kan udah nggak pada takut sama kita. Jangankan sama kita, sama Tuhan aja udah nggak pada takut kan sekarang manusia. Sebenarnya saya senang banget nih diundang podcast seperti ini. Saya bisa ngomong lagi kayak dulu waktu masih jadi manusia. Selama ini kan saya susah banget, cuma bisa interaksi aja sama kalian. Sekarang saya bisa ngobrol banyak kayak gini, senang banget. Mudah-mudahan cerita saya ini bisa ngubah pandangan kalian tentang makhluk halus. Pokoknya kalian gak usah takut sama kita. Selama kalian berbuat baik, iman kalian kuat, kalian gak usah takut. Kita juga akan selalu menghargai kok. Wah, oke, berarti aman nih, Sus ya. Kita juga berdua di sini sama Gajul. Seneng banget nih bisa nyambut kedatangan suster di sini. Nah, guys, berarti kalau kita lihat cerita dari suster tadi nih, kalau gue sih menyimpulkan ya, kita jangan mudah terpengaruh oleh cerita yang belum jelas kebenarannya. Selalu cari info yang valid dulu. Jangan cuma dari satu pihak. Kita juga harus cari tahu kebenarannya. Dan juga jangan langsung menghakimi sesuatu atau seseorang hanya karena penampilan atau cerita yang beredar. Ingat. Dan seperti yang disampaikan oleh suster tadi, selalu berikan kebaikan kepada sesama, karena kebaikan itu akan selalu kembali kepada kita dengan cara yang gak terduga. Sampai jumpa semua. Semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia. Lah, main hilang aja dia, Jul. Terima kasih ya, Sus, udah jadi tamu kita nih. Dan semoga Anda selalu diberi kemudahan ya kalau masih mau membantu orang lain. Jangan nakutin tentunya. Oke guys, Baraga Julian, jangan lupa subscribe ya. Tunggu episode kita selanjutnya. Gimana menurut kalian bintang tamu kita kali ini? Coba komen di kolom komentar ya. Nah, akhirnya kita udah di penghujung acara nih guys. Selalu jaga kesehatan ya. Pak Tani membawa pita untuk mengikat seikat pari. Sampai di sini pembicaraan kita. Kalau kangen, kita ngobrol lagi nanti. Hanya di Baragazul.